Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Bab 10. Hancurkan hambatannya, robohkan temboknya, lepaskan talinya, dan menarilah menuju keberhasilan Anda. Kekuatan dari metafora hidup. Metafora mungkin salah satu kemampuan manusia yang paling besar. Keampuhannya hampir sama dengan sihir. Dan metafora terlihat seperti sebuah alat untuk penciptaan yang lupa Tuhan anugerahkan saat menciptakan salah satu makhluknya. Jose Ortega Y. Gasset. Di bab sebelumnya, kita membicarakan tentang kekuatan kata dalam membentuk hidup kita dan mengarahkan takdir kita. Sekarang, mari kita melihat beberapa kata tertentu yang memiliki makna dan tingkat emosional yang lebih besar, yaitu metafora. Untuk memahami metafora, pertama-tama kita harus memahami lambang. Mana yang menciptakan dampak lebih cepat, kata Kristen atau gambar salib? Jika Anda seperti kebanyakan orang lainnya, maka salib memiliki kekuatan yang lebih besar dalam menghasilkan emosi positif dengan segera. Salib hanyalah dua garis yang saling silang, tetapi memiliki kekuatan untuk menyampaikan standar dan cara hidup jutaan orang. Sekarang, ambillah salib tersebut, bengkokkan menjadi lambang swastika, dan bandingkan dengan kata Nazi. Mana yang memiliki kekuatan lebih besar dalam mempengaruhi Anda secara negatif? Sekali lagi, jika Anda seperti kebanyakan orang lainnya, lambang swastika cenderung menghasilkan perasaan yang lebih besar dengan lebih cepat dibandingkan kata itu sendiri. Di sepanjang sejarah, lambang telah digunakan untuk memicu tanggapan emosional dan membentuk perilaku manusia. Banyak yang bisa digunakan sebagai lambang, seperti gambar, suara, benda, tindakan, dan tentu saja kata. Jika kata adalah lambang, maka metafora adalah lambang tertinggi. Apa itu metafora? Setiap kali kita menjelaskan atau menyampaikan sebuah konsep dengan menyamakannya dengan sesuatu yang lain, maka kita menggunakan metafora. Kedua hal tersebut mungkin kemiripannya sangat kecil, tetapi karena kita akrab dengan yang satu, maka kita dapat memahami yang lain. Metafora adalah lambang, dan oleh karena itu dapat menciptakan tingkat emosional dengan jauh lebih cepat dan sempurna dibandingkan kata kuno yang kita gunakan. Metafora dapat mengubah kita dalam seketika. Sebagai manusia, kita terus berpikir dan berbicara menggunakan metafora. Orang-orang sering membicarakan tentang terjebak di antara tempat yang berbatu dan sulit. Mereka merasa seperti berada di dalam kegelapan, atau mereka berjuang untuk menjaga kepala mereka tetap di atas air. Atau, apakah menurut Anda mungkin merasa sedikit lebih stres jika Anda memikirkan menghadapi masalah Anda dengan istilah berjuang untuk menjaga kepala mereka tetap di atas air, bukannya menaiki tangga keberhasilan? Akankah Anda merasa berbeda saat sedang ujian jika Anda membicarakan tentang berlayar melalui ujian tersebut daripada bertahan agar tidak tenggelam? Akankah tanggapan dan pengalaman Anda mengenai waktu berubah jika Anda membicarakan tentang waktu yang merangkak daripada terbang? Tentu saja. Salah satu cara utama kita belajar
adalah melalui metafora. Belajar adalah proses membuat hubungan baru dalam pikiran kita, menciptakan makna baru, dan metafora yang sesuai dengan ini. Saat kita tidak memahami sesuatu, sebuah metafora memberikan jalan untuk melihat bahwa apa yang tidak kita pahami mirip dengan sesuatu yang sudah kita pahami. Metafora membantu kita memperkuat sebuah hubungan. Jika X mirip Y dan kita memahami X, maka mendadak kita memahami Y. Misalnya, jika seseorang mencoba menjelaskan tentang listrik kepada Anda dengan menggunakan kata ohm, ampere, watt, dan resistor, kemungkinan semua kata tersebut akan membuat Anda sangat bingung karena memikirkan Anda sudah tidak memahami semua kata tersebut, tidak memiliki sumber acuan untuk semua kata tersebut, dan oleh karena itu sulit untuk memahami hubungan di antara semua kata tersebut. Namun, bagaimana jika saya menjelaskan tentang listrik kepada Anda dengan membandingkannya dengan sesuatu yang telah akrab dengan Anda? Bagaimana jika saya menggambar sebuah pipa dan berkata, "Pernahkah kau melihat air mengalir melalui sebuah pipa?" Anda akan berkata, "Iya." Kemudian saya berkata, "Bagaimana jika ada tutup kecil yang dapat mengurangi derasnya air yang mengalir di pipa tersebut?" Seperti tutup kecil itulah yang dilakukan oleh resistor dalam sebuah peralatan listrik. Apakah sekarang Anda mengetahui apa itu resistor? Pasti. Dan Anda mengetahuinya dengan segera. Mengapa? Karena saya mengatakan kepada Anda kalau benda ini sama dengan sesuatu yang telah Anda pahami. Semua guru terbaik, Buddha, Muhammad, Konfusius, Lao Tzu, menggunakan metafora untuk menyampaikan maksud mereka kepada umat manusia. Apapun agamanya, kebanyakan orang akan setuju bahwa Yesus Kristus adalah seorang guru luar biasa yang pesan cintanya bertahan bukan hanya karena apa yang dia sampaikan, tetapi juga cara dia menyampaikannya. Dia tidak menemui para nelayan dan mengatakan kepada mereka kalau dia ingin mereka merekrut orang Kristen, karena mereka tidak memiliki sumber acuan untuk merekrut. Jadi, dia mengatakan kepada mereka kalau dia ingin mereka menjadi pelayan manusia. Begitu juga dia menggunakan metafora tersebut. Mereka dengan cepat memahami apa yang harus mereka lakukan. Metafora ini dengan cepat memberi mereka proses selangkah demi selangkah yang sama tentang bagaimana mengajak orang lain masuk ke dalam agama mereka. Saat dia menyampaikan perumpamaannya, dia menyaring gagasan yang rumit, seperti gambar sederhana yang mengubah siapapun yang memasukkan pesan tersebut ke dalam hati. Sebenarnya Yesus bukan hanya pendongeng ulung, tetapi dia menggunakan seluruh hidupnya sebagai sebuah metafora untuk menggambarkan kekuatan cinta Tuhan dan janji penyelamatan. Metafora dapat memberdayakan kita karena memperluas dan memperkaya pengalaman hidup kita. Sayangnya, jika kita tidak berhati-hati, maka saat kita menggunakan sebuah metafora, saat itu juga kita menggunakan banyak sekali keyakinan membatasi yang ada di dalam metafora. Selama bertahun-tahun, para fisikawan menggunakan metafora tata surya untuk menjelaskan hubungan elektron dengan proton dan neutron di dalam inti sebuah atom. Apa hebatnya metafora ini? Metafora ini dengan cepat membantu para mahasiswa memahami hubungan antara atom dan sesuatu yang telah mereka pahami. Mereka dapat dengan cepat menggambarkan inti atom sebagai matahari dan elektron sebagai planet yang bergerak mengelilinginya. Masalahnya, saat menggunakan metafora ini, para fisikawan tanpa menyadarinya mempercayai bahwa elektron tetap berada di orbit yang sangat jauh dengan inti atom. Sama persis dengan planet yang tetap berada di orbit yang sangat jauh dengan matahari.
Itu adalah prasangka yang tidak tepat dan membatasi. Sebenarnya, para fisikawan tidak dalam menjawab banyak sekali pertanyaan tentang atom selama bertahun-tahun. Karena serangkaian prasangka tidak benar yang digunakan karena metafora ini. Saat ini kita mengetahui bahwa elektron tidak mempertahankan orbit yang sangat jauh, dan jarak orbit mereka dengan inti atom berbeda. Pemahaman baru ini tidak digunakan sampai metafora tata surya ditinggalkan. Hasilnya adalah lompatan besar dalam pemahaman mengenai energi atom. Metafora umum. Masih ingat dengan CEO saya yang meradang? Pada hari yang sama, pada saat saya membuat perbedaan yang mengarah ke terciptanya teknologi kosakata perubahan, saya menemukan nilai dari apa yang saya sebut dengan metafora umum. Saya mengetahui kalau CEO saya menggunakan kata-kata yang menaikkan emosinya, dan saya bertanya-tanya, apa yang membuatnya merasakan perasaan negatif tersebut sejak awal? Seperti yang telah Anda dan saya ketahui, semua yang kita ketahui dan lakukan didasarkan pada keadaan kita, dan keadaan kita ditentukan oleh fisiologi kita dan cara kita menyajikan sesuatu dalam pikiran kita. Maka saya bertanya kepadanya, mengapa dia sangat jengkel? Dan dia berkata, ya, rasanya seperti mereka memasukkan kita ke dalam sebuah kotak dan menodongkan pistol kepala kita. Menurut Anda, apakah Anda akan bereaksi sedikit keras jika Anda percaya atau menyajikan dalam pikiran Anda kalau Anda sedang dijebak di dalam sebuah situasi seperti ini? Tidak sulit untuk memahami mengapa dia meradang. Sekarang, selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya, saya telah membantu orang-orang mengubah perasaan mereka dengan mengganggu pola mereka dan mengubah metafora mereka. Saya hanya tidak menyadari apa yang sedang saya lakukan. Itulah bagian dari kekuatan memberikan sebuah label. Begitu Anda memiliki label untuk apa yang Anda lakukan, maka Anda dapat menghasilkan sebuah perilaku yang sesuai. Saya menoleh ke CEO saya dan bertanya, apa warna pistol airnya? Dia menatap saya dengan bingung dan berkata, apa? Saya mengulangi pertanyaan tadi. Apa warna pistol airnya? Pertanyaan ini dengan cepat menghentikan polanya. Untuk menjawab pertanyaan saya, pikirannya harus memusatkan perhatian pada pertanyaan aneh saya yang dengan cepat mengubah perhatiannya. Saat dia mulai membayangkan pistol air, apakah menurut Anda emosinya akan berubah? Tentu saja, dia mulai tertawa. Anda lihat, jika kita bertanya berulang kali, maka seseorang pada akhirnya akan tertarik untuk menjawabnya. Dan saat mereka menjawab pertanyaan Anda, maka itu mengubah perhatian mereka. Misalnya, jika saya mengatakan kepada Anda berulang kali, jangan membayangkan warna biru, maka warna apa yang akan Anda bayangkan? Jawabannya sudah jelas, yaitu biru. Dan apapun yang Anda pikirkan, itulah yang akan Anda rasakan. Mendorong CEO saya membayangkan situasi ini menggunakan istilah pistol air, membuat saya dapat dengan cepat membuyarkan bayangannya yang melemahkan, sehingga mengubah keadaan emosionalnya pada saat itu. Bagaimana dengan kotaknya? Saya menanganinya dengan cara berbeda, karena saya tahu dia orang yang suka bersaing. Saya hanya bertanya, untuk masalah kotak ini, aku tidak tahu bagaimana dengan dirimu. Tetapi, aku tahu, tidak ada satu orang pun yang dapat membuat sebuah kotak yang cukup besar untuk menampung diriku. Anda dapat membayangkan betapa cepatnya perkataan tersebut dapat menghancurkan kotaknya. Pria ini sering merasa tegang karena dia menggunakan metafora yang bersifat menyerang.
Jika Anda merasa sangat tidak suka dengan sesuatu, lihatlah dengan cepat metafora yang sedang Anda gunakan untuk menjelaskan perasaan Anda. Atau mengapa Anda tidak mengalami kemajuan, atau apa yang menghalangi jalan Anda. Seringkali Anda menggunakan metafora yang menaikkan perasaan negatif Anda. Saat orang-orang mengalami kesulitan, mereka sering berkata, "Saya merasa seperti menanggung beban dunia di punggung saya." Atau, "Ada tembok di depan saya dan saya tidak bisa menembusnya." Namun, metafora yang melemahkan dapat diubah secepat metafora tersebut diciptakan. Pilihlah untuk menyajikan metafora tersebut sebagai sesuatu yang nyata, dan Anda dapat mengubah metafora tersebut dengan cepat. Jadi, jika seseorang mengatakan kepada saya kalau mereka merasa seperti menanggung beban dunia di punggung saya, maka saya akan berkata, "Turunkan dunia itu dan lanjutkan hidup." Mereka memandang saya dengan aneh, tetapi tentu saja untuk memahami apa yang baru saja saya katakan, mereka harus mengubah perhatian mereka dan juga perasaan mereka dengan cepat. Atau, jika seseorang mengatakan kepada saya kalau mereka tidak bisa maju dan terus menghantam sebuah tembok, maka saya mengatakan kepada mereka agar berhenti menghantam tembok tersebut dan mengebor sebuah lubang di tembok tersebut. Atau memanjatnya, atau membuat terowongan di bawahnya, atau berjalan melangkahinya, membuka pintu dan memasuki tembok tersebut. Meskipun kedengarannya sederhana, tetapi Anda akan terkejut melihat betapa cepatnya orang-orang menanggapi hal tersebut. Sekali lagi, pada saat Anda menyajikan sesuatu dengan cara yang berbeda di dalam pikiran Anda, maka pada saat itu juga Anda akan dengan cepat mengubah perasaan Anda. Jika seseorang mengatakan kepada saya, "Kesabaran saya sudah habis," saya akan berkata, "Singkirkanlah itu dan kemarilah." Orang-orang sering membicarakan tentang diri mereka yang merasa terjebak di dalam sebuah situasi. Anda tidak pernah terjebak. Anda mungkin saja sedikit frustrasi, dan Anda mungkin saja tidak memiliki jawaban yang jelas. Tetapi Anda tidak terjebak. Namun, begitu Anda menganggap diri Anda terjebak dalam situasi tersebut, maka itulah yang akan Anda rasakan. Kita harus sangat berhati-hati dengan metafora yang kita gunakan. Berhati-hatilah juga dengan metafora yang diberikan orang lain kepada Anda. Baru-baru ini, saya membaca sebuah artikel tentang fakta bahwa Sally Field sekarang berusia 44 tahun. Artikel tersebut menuliskan bahwa wanita tersebut mulai menuruni lereng licin usia paruh baya. Cara yang sangat buruk dan melemahkan untuk menggambarkan diri Anda yang semakin bijaksana. Jika Anda merasa seperti berada dalam kegelapan, maka nyalakan saja lampunya. Jika Anda merasa seperti tenggelam di dalam lautan kebingungan, maka pergilah ke pantai dan bersantailah di pulau pemahaman. Saya tahu ini bisa terdengar kekanak-kanakan, tetapi yang sebenarnya kekanak-kanakan adalah membiarkan diri kita tanpa sadar memiliki metafora yang terus melemahkan diri kita. Kita harus mengendalikan metafora kita, bukan hanya untuk menghindari metafora yang bermasalah, tetapi agar kita dapat menggunakan metafora yang memberdayakan. Begitu Anda peka dengan metafora yang Anda dan orang lain gunakan, maka berubah sangatlah mudah. Anda hanya perlu bertanya kepada diri Anda sendiri, apa benar ini yang saya maksudkan? Apa benar ini yang sebenarnya terjadi? Atau apakah metafora ini tidak tepat?
Ingatlah bahwa setiap kali Anda menggunakan kata "saya merasa seperti" atau "ini seperti", maka kata "seperti" sering memicu penggunaan metafora. Maka, ajukanlah pertanyaan yang lebih memberdayakan kepada diri Anda sendiri. Tanyalah, metafora apa yang lebih baik? Apa cara yang memberdayakan untuk memikirkan hal ini? Ini seperti apa? Misalnya, jika saya bertanya kepada Anda, apa arti kehidupan bagi Anda? Dan apa metafora Anda untuk kehidupan? Anda mungkin berkata, kehidupan ini seperti sebuah perjuangan tiada akhir, atau kehidupan ini seperti perang. Jika Anda menggunakan metafora ini, maka Anda akan mulai mempercayai serangkaian keyakinan yang ada di dalam metafora tersebut. Seperti contoh atom dan tata surya. Anda akan mulai bersikap berdasarkan serangkaian keyakinan yang tanpa Anda sadari ada di dalam metafora tersebut. Serangkaian aturan, gagasan, dan dugaan menyertai metafora apapun yang Anda gunakan. Jadi, jika Anda percaya kehidupan ini seperti perang, apa pengaruhnya pada pendapat Anda tentang hidup? Anda mungkin berkata, hidup ini berat dan diakhiri dengan kematian. Atau, hidup ini tentang saya melawan orang lain. Atau, hidup ini seperti anjing makan anjing. Atau, jika hidup ini benar-benar sebuah perjuangan, mungkin saya akan terluka. Semua pikiran ini mempengaruhi keyakinan alam bawah sadar Anda tentang orang lain. Kemungkinan, pekerjaan, usaha, dan hidup itu sendiri. Metafora ini akan mempengaruhi keputusan Anda tentang bagaimana Anda berpikir, bagaimana perasaan Anda, dan apa yang harus Anda lakukan. Metafora ini akan membentuk tindakan Anda, dan oleh karena itu juga akan membentuk takdir Anda. Hidup adalah sebuah permainan. Setiap orang memiliki metafora umum yang berbeda. Misalnya, saat membaca wawancara Donald Trump, saya memperhatikan dia sering menyebut hidup ini sebagai sebuah ujian. Anda harus memenangkan juara pertama, atau Anda akan kalah. Tidak ada kemungkinan yang lain. Dapatkah Anda membayangkan betapa stresnya hidup Trump karena menafsirkan hidup dengan cara seperti ini? Jika hidup ini sebuah ujian, mungkin hidup ini akan sulit, dan mungkin Anda lebih baik bersiap-siap, atau mungkin Anda dapat gagal, atau curang menurut saya. Bagi sebagian orang, hidup ini sebuah persaingan. Itu mungkin menyenangkan, tetapi juga dapat berarti ada orang lain yang harus Anda kalahkan, dan kemungkinan hanya ada satu pemenang. Bagi sebagian orang, hidup adalah sebuah permainan. Apa pengaruh metafora tersebut pada tanggapan Anda? Hidup mungkin menyenangkan, konsep yang luar biasa. Anda mungkin harus sedikit bersaing dalam hidup. Ini mungkin peluang bagi Anda untuk bermain dan jauh lebih menikmati hidup Anda. Sebagian orang berkata, jika hidup adalah sebuah permainan, maka akan ada pecundang. Orang lain berkata, apa akan membutuhkan banyak keahlian? Semuanya tergantung pada keyakinan apa yang Anda lekatkan pada kata permainan. Tetapi sekali lagi, dengan satu metafora tersebut, maka Anda memiliki serangkaian penyaring yang akan mempengaruhi cara Anda berpikir dan perasaan Anda. Tentu saja, metafora Bunda Teresa untuk hidup adalah hidup ini suci. Bagaimana jika Anda mempercayai hidup ini suci? Jika itu adalah metafora utama Anda, maka Anda mungkin akan lebih menghormati hidup.
Atau Anda mungkin berpikir Anda tidak diperbolehkan banyak bersenang-senang. Bagaimana jika Anda mempercayai hidup adalah sebuah anugerah? Mendadak hidup ini menjadi sebuah kejutan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang istimewa. Bagaimana jika Anda menganggap hidup adalah sebuah tarian? Bukankah itu akan menyenangkan? Hidup akan menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang Anda lakukan dengan orang lain, sesuatu yang anggun, berirama, dan menyenangkan. Mana dari metafora ini yang paling tepat mewakili hidup? Semua metafora tersebut mungkin berguna pada saat yang berbeda untuk membantu Anda menafsirkan apa yang harus Anda lakukan agar berubah. Namun ingatlah bahwa semua metafora memberikan keuntungan pada sebagian hal dan membatasi di hal yang lain. Saat saya menjadi semakin peka dengan metafora, saya mulai mempercayai bahwa hanya memiliki satu metafora adalah cara paling baik untuk membatasi hidup Anda. Tidak ada yang salah dengan metafora tata surya jika seorang fisikawan juga memiliki banyak cara lain untuk menjelaskan tentang atom. Jadi, jika kita ingin memperluas hidup kita, maka kita harus memperluas metafora yang kita gunakan untuk menjelaskan bagaimana hidup kita, atau bagaimana hubungan kita, atau bahkan siapa diri kita sebagai manusia. Apakah metafora hanya terbatas untuk hidup atau atom? Tentu saja tidak. Kita memiliki metafora untuk hampir setiap pengalaman hidup kita. Misalkan saja pekerjaan. Sebagian orang akan berkata, "Ya, kembali ke tambang garam." Atau, "Saya harus mencurahkan perhatian saya ke Gerinda." Menurut Anda, bagaimana perasaan orang-orang tersebut tentang pekerjaan mereka? Sebagian pengusaha yang saya kenal menggunakan metafora umum seperti aset saya untuk bisnis yang mereka miliki dan piutang saya untuk orang-orang yang mereka pekerjakan. Menurut Anda, bagaimana metafora tersebut mempengaruhi cara mereka memperlakukan orang? Sebagian orang yang lain menganggap bisnis sebagai sebuah kebun yang setiap hari harus Anda pelihara dan dirawat, sehingga akhirnya Anda akan menuai hasilnya. Namun, sebagian yang lain menganggap pekerjaan sebagai peluang untuk bertemu dengan teman dan bergabung dengan tim pemenang. Bagi saya menganggap semua bisnis saya sebagai keluarga. Ini membuat saya dapat mengubah kualitas hubungan kami. Dapatkah Anda melihat bagaimana hanya mengubah satu metafora umum dari hidup ini sebuah persaingan menjadi hidup ini sebuah permainan dapat dengan cepat mengubah pengalaman hidup Anda dalam banyak aspek secara bersamaan? Apakah hubungan Anda akan berubah jika Anda menganggap hidup ini sebuah tarian? Apakah dapat mengubah cara Anda menjalankan bisnis? Tentu saja dapat. Ini adalah contoh dari sebuah titik balik, sebuah perubahan dunia, di mana hanya melakukan suatu perubahan saja akan mengubah pemikiran dan perasaan Anda di banyak sekali aspek hidup Anda. Saya tidak mengatakan ada cara yang benar atau salah dalam melihat sesuatu. Cukup sadarilah bahwa mengubah satu metafora umum dapat dengan cepat mengubah cara Anda memandang seluruh hidup Anda. Sama seperti kosakata perubahan, kekuatan dari metafora terletak pada kesederhanaannya. Bertahun-tahun yang lalu, saya sedang mengadakan program sertifikat 2 minggu di Scottsdale, Arizona. Di tengah-tengah seminar, seorang pria berdiri dan mulai menikam orang-orang dengan tangan kosong, seolah-olah
Dia sedang memegang sebilah pisau sambil berteriak sekeras mungkin. Hitamkan, hitamkan, blacking out, blacking out. Seorang psikiater yang duduk 2 baris di depan pria tersebut berteriak. Oh ya ampun, dia mengalami gangguan jiwa. Untungnya, saya tidak menerima label kosakata perubahan yang diberikan psikiater tersebut. Sebaliknya, saya tahu bahwa saya harus mengubah sikap bersemangat pria itu dengan cepat. Saya belum mengetahui konsep metafora umum, sehingga saya hanya melakukan apa yang saya kira-kira bisa lakukan dengan baik. Saya mengganggu pola pria tersebut. Saya menghampirinya dan berteriak, "Kalau begitu, putihkan. Gunakan alat yang Anda gunakan saat Anda mengetik. Putihkan." Pria itu terkesima sejenak. Dia menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Dan semua orang berhenti untuk melihat apa yang terjadi kemudian. Dalam waktu beberapa detik, wajah dan bahasa tubuh pria tersebut berubah. Dan dia mulai bernafas dengan berbeda. Saya berkata, "Putihkan semuanya." Kemudian saya bertanya bagaimana perasaannya. Dan dia berkata, "Saya merasa jauh lebih baik." Maka saya berkata, "Nah, kalau begitu duduklah." Dan meneruskan seminar saya. Semua orang terlihat tercengang. Dan jujur saja, saya juga sedikit terkejut melihat cara tersebut berhasil dengan mudah. 2 hari kemudian, pria itu mendekati saya dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi saya berulang tahun ke-40 pada hari itu dan menjadi gila. Saya merasa ingin menikam karena saya diselimuti oleh kegelapan dan kegelapan itu menelan saya. Namun, saat saya mengeluarkan penghapus untuk memutihkan, semuanya terang kembali. Saya merasa sangat berbeda. Saya mulai memikirkan berbagai pikiran baru. Dan saya merasa baik-baik saja hari ini." Dan dia terus merasa baik-baik saja selama itu. Hanya dengan mengubah satu metafora sederhana. Sejauh ini, kita hanya membicarakan tentang bagaimana menurunkan tingkat emosi negatif Anda dengan menggunakan kosakata perubahan dan metafora umum. Namun, terkadang berguna dan penting bagi kita untuk merasakan tingkat emosi negatif yang tinggi. Misalnya, saya mengenal pasangan suami istri yang memiliki seorang putra yang terjebak dalam obat-obatan terlarang dan alkohol. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar putra mereka mengubah sikapnya yang menghancurkan dirinya sendiri. Tetapi, pada saat yang sama, mereka menghubungkannya dengan ikut campur ke dalam hidup putra mereka. Apa yang akhirnya mendorong mereka dan memberi mereka daya ungkit yang cukup kuat sehingga mereka bertindak dan melakukan sesuatu adalah percakapan yang mereka lakukan dengan seseorang yang dulu juga mantan pecandu. "Ada 2 peluru yang diarahkan ke kepala anak kalian sekarang," kata pria tersebut kepada mereka. "1 obat-obatan terlarang, yang satu lagi alkohol, dan salah satunya akan membunuhnya. Ini hanya masalah waktu, jika kalian tidak menghentikannya sekarang." Dengan menggambarkan masalah tersebut dengan cara ini, mereka terdorong untuk bertindak. Mendadak, tidak bertindak berarti membiarkan putra mereka meninggal. Padahal sebelumnya, mereka menggambarkan masalah putra mereka hanyalah sebuah tantangan. Sampai mereka menggunakan metafora baru ini, mereka kehilangan dorongan emosional untuk melakukan apapun yang harus dilakukan.
Saya dengan gembira memberitahu Anda bahwa mereka berhasil membantu anak muda ini mengubah keadaannya. Ingatlah bahwa metafora yang kita gunakan akan menentukan tindakan kita. Pilihlah metafora umum Anda. Saat saya menghasilkan antena agar diri saya peka dengan metafora umum milik orang lain, saya membawa sebuah wawancara dengan antropolog Mary Catherine Batson yang mengatakan beberapa hal lebih melemahkan dibandingkan metafora yang beracun. Itu wawasan yang luar biasa dan yang tak lama kemudian saya alami sendiri. Di salah satu seminar Date with Destiny saya, hampir semua orang mengeluhkan seorang wanita bahkan sebelum program tersebut dimulai. Wanita tersebut telah menimbulkan keributan di tempat pendaftaran, dan saat dia memasuki ruangan, dia mulai mengeluhkan semua yang ada. Pertama, ruangannya terlalu panas, kemudian terlalu dingin. Dia jengkel dengan orang di depannya karena pria itu terlalu tinggi dan sebagainya. Pada saat saya berdiri untuk berbicara, saya tidak bisa berbicara lebih dari 5 menit tanpa wanita itu menyela dan mencoba untuk mengetahui apa yang saya katakan benar-benar tidak berhasil atau tidak sungguh-sungguh benar atau ada semacam pengecualian. Saya terus mencoba menghentikan polanya, tetapi saya memusatkan perhatian pada dampak dan bukan penyebabnya. Mendadak, saya menyadari bahwa wanita tersebut pasti memiliki keyakinan umum atau metafora umum tentang hidup yang membuatnya sangat fanatik dengan hal-hal kecil dan sikapnya nyaris menjengkelkan. Saya bertanya kepada wanita tersebut, "Apa yang ingin Anda dapatkan dengan melakukan ini?" "Saya tahu Anda pasti memiliki maksud positif. Apa keyakinan Anda tentang hidup? Atau tentang hal-hal kecil, atau tentang apakah sesuatu itu benar atau salah?" Dia berkata, "Saya rasa saya hanya percaya kalau kebocoran kecil akan menenggelamkan kapal." Jika Anda berpikir Anda akan tenggelam, bukankah Anda akan sedikit fanatik untuk menemukan kemungkinan kebocoran apapun? Begitulah cara wanita ini memandang hidup. Dari mana metafora ini berasal? Ternyata wanita ini pernah mengalami beberapa kejadian dalam hidupnya, di mana hal-hal kecil membuatnya kehilangan banyak hal. Dia menghubungkan perceraiannya dengan sebagian masalah kecil yang tidak teratasi, masalah yang bahkan tidak diketahuinya. Dia juga merasa bersalah keuangannya adalah akibat dari masalah kecil yang sama. Dia menggunakan metafora ini agar dia tidak mengalami kepedihan seperti ini lagi di masa depan. Jelas, dia sama sekali tidak tertarik untuk mengubah metafora tanpa saya memberikan sedikit daya ungkit. Begitu saya memintanya merasakan kepedihan yang terus diciptakan oleh metafora ini dalam hidupnya, dan kesenangan yang dapat dengan cepat dirasakannya dengan mengubah metafora tersebut, saya dapat membantunya menghentikan polanya dan mengubah metaforanya dengan menciptakan serangkaian cara baru dalam memandang dirinya sendiri dan hidup. Dia menggabungkan berbagai macam metafora umum. Hidup ini adalah sebuah permainan. Hidup ini adalah sebuah tarian, dan Anda seharusnya melihat perubahannya. Bukan hanya pada cara dia memperlakukan orang lain, tetapi juga cara dia memperlakukan dirinya sendiri, karena dia juga selalu menemukan kebocoran kecil dalam dirinya sendiri. Satu perubahan ini mempengaruhi caranya memandang segalanya, dan merupakan contoh yang sangat baik dari bagaimana mengubah satu metafora umum dapat mengubah setiap aspek hidup Anda, mulai dari penghargaan pada diri Anda sendiri, hubungan Anda, hingga cara Anda menghadapi dunia secara keseluruhan.
Dengan semua kekuatan yang diberikan metafora pada hidup kita, bagian yang menakutkan adalah sebagian besar dari kita tidak pernah secara sadar memilih metafora yang kita gunakan untuk menggambarkan sesuatu kepada diri kita sendiri. Dari mana Anda mendapatkan metafora Anda? Anda mungkin mengambilnya dari orang-orang di sekitar Anda, dari orang tua, guru, rekan kerja, dan teman-teman Anda. Saya yakin Anda tidak memikirkan dampak metafora tersebut, atau mungkin Anda bahkan sama sekali tidak memikirkannya. Dan kemudian, metafora tersebut menjadi kebiasaan begitu saja. Selama bertahun-tahun, orang-orang bertanya kepada saya, apa yang sebenarnya saya lakukan? Pada waktu yang berbeda, saya mencoba berbagai macam metafora yang berbeda. Saya seorang guru, saya seorang murid, saya seorang pemburu keunggulan manusia, saya seorang pembicara, saya penulis terlaris nasional, saya konsultan untuk kinerja tinggi, saya seorang terapis, saya seorang penasehat. Tetapi tak satu pun yang menyampaikan perasaan yang tepat. Orang-orang memberi saya banyak sekali metafora. Saya dikenal di banyak media sebagai seorang guru. Ini adalah metafora yang saya hindari, karena saya merasa metafora tersebut membuat orang-orang tergantung pada diri saya untuk menciptakan perubahan mereka, yang tidak akan pernah memberdayakan mereka. Karena saya percaya kita semua harus bertanggung jawab terhadap perubahan kita sendiri. Maka saya menghindari metafora ini. Namun, pada suatu hari, saya akhirnya mendapatkan metafora tersebut. Saya seorang pelatih, pikir saya. Apa itu pelatih? Bagi saya, seorang pelatih itu adalah orang menjadi teman Anda. Seseorang yang sangat peduli kepada Anda. Seorang pelatih berkomitmen untuk membantu Anda menjadi yang terbaik. Seorang pelatih akan menantang Anda dan tidak akan membiarkan Anda berada dalam kesulitan. Para pelatih memiliki wawasan dan pengalaman karena mereka pernah mengalaminya sebelumnya. Mereka tidak lebih baik dibandingkan orang yang mereka latih. Ini menghilangkan keinginan saya untuk menjadi sempurna bagi orang yang sedang saya latih. Sebenarnya, orang yang mereka latih mungkin memiliki kemampuan alami yang lebih besar dibandingkan kemampuan mereka sendiri. Namun, karena para pelatih telah memusatkan kekuatan mereka pada aspek tertentu selama bertahun-tahun, maka mereka dapat mengajari Anda satu atau dua perbedaan yang dapat dengan cepat mengubah kinerja Anda dalam sekejap. Terkadang, para pelatih dapat mengajari Anda informasi, strategi, dan keahlian baru. Mereka menunjukkan kepada Anda cara untuk mendapatkan hasil yang terukur. Terkadang, seorang pelatih bahkan tidak mengajari Anda sesuatu yang baru, tetapi mereka mengingatkan Anda apa yang harus Anda lakukan pada saat yang tepat, dan mereka mendorong Anda untuk melakukannya. Saya berpikir, saya adalah seorang pelatih yang berhasil. Saya membantu melatih orang-orang bagaimana cara untuk mencapai apa yang benar-benar mereka inginkan dengan cepat dan lebih mudah. Dan semua orang membutuhkan seorang pelatih, baik manajer tingkat atas, mahasiswa pasca sarjana, ibu rumah tangga, tunawisma, atau Presiden Amerika Serikat. Begitu saya mulai menggunakan metafora ini, dengan cepat mengubah perasaan saya terhadap diri saya sendiri. Saya merasa stres saya berkurang dan lebih santai. Saya merasa lebih dekat dengan orang. Dan saya tidak harus menjadi sempurna atau lebih baik. Saya mulai lebih banyak bersenang-senang, dan pengaruh saya pada orang-orang semakin berlipat ganda. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within,
Penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.